Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatullah Ramadiansa. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan program perencanaan komunikasi saya yang berjudul Literasi Visual Membedakan Gambar AI dan Gambar Nyata di Era Deepfake. Pada saat ini, teknologi kecerdasan buatan mampu membuat gambar yang sangat realistis. Bahkan kita pun tidak bisa mengenali mana gambar asli dan mana gambar AI. Maka dari itu, perlu dibekali pemahaman untuk mengenali dan memahami dan mengkritisi gambar-gambar yang beredar di sosial media saat ini. Oke, kita sudah masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Perkembangan AI termasuk teknologi deepfake ini membawa dampak besar terhadap cara kita mengkonsumsi sebuah informasi. Di Indonesia sendiri, Mavindo telah mengingatkan bahwasanya deepfake berpotensi menjadi alat penipuan, manipulasi politik, hingga penyebaran hoax visual. Mengapa edukasi ini sangat penting? Sayangnya, kemampuan masyarakat dalam membedakan gambar asli dan gambar buatan AI masihlah sangat terbatas. Inilah yang melatar belakangi program edukasi ini. Program ini bertujuan untuk apa? Program ini bertujuan untuk, yang pertama, meningkatkan pengetahuan peserta terkait gambar AI dan deepfake. Yang kedua, melatih kemampuan dasar mengenali ciri-ciri gambar AI. Dan terakhir, meningkatkan sikap kritis terhadap konten visual yang ada di internet. Program ini ditujukan untuk para pelajar, mahasiswa, maupun pengguna aktif di sosial media. Selanjutnya, di bab 2 yaitu strategi program. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan menggunakan strategi komunikasi edukatif dengan pendekatan multikanal, yaitu melalui workshop edukasi yang dimana peserta mendapat pemahaman yang struktur. Yang kedua, simulasi visual, yaitu sesi tebak gambar mana gambar asli dan gambar AI untuk latihan identifikasi. Dan terakhir adalah kampanye melalui media sosial dengan menggunakan tagar cek gambar untuk di setiap infografis dan video yang akan kita sebarkan. Pesan utama dalam program ini adalah yang pertama, jangan percaya sebelum memeriksa. Dan kedua, AI bisa membuat gambar palsu. Maka dari itu, kamu harus bisa mengenalinya. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya mendapatkan teori saja, tetapi juga pengalaman langsung serta terpapar konten edukasi yang bisa dipahami dengan mudah. Oke, kita sudah masuk di bab 3 yaitu rencana aksi. Program ini akan terbagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah workshop edukasi. Workshop edukasi ini akan membahas apa itu gambar AI, bagaimana deepfake itu bekerja, bagaimana teknologi ini bisa berkembang di Indonesia, serta resiko yang mungkin akan terjadi. Dan kedua adalah simulasi deteksi gambar, yaitu peserta diberikan beberapa gambar yang dimana gambar tersebut adalah sebagian asli dan sebagian buatan AI. Peserta diminta untuk menebak mana gambar asli dan mana gambar yang palsu. Setelah itu, saya akan membahas ciri-ciri mana gambar yang asli dan mana yang gambar palsu. Yang dimana gambar palsu memiliki ciri-ciri seperti ketidakwajaran tekstur kulit, bentuk jari, pencahayaan, ataupun objek yang tampak tidak logis. Untuk yang ketiga adalah kampanye media sosial dengan tagar cek gambar yang akan dipublikasikan melalui infografis, poster, dan video edukasi yang singkat. Kampanye ini bertujuan untuk memperluas jangkauan edukasi, terutama bagi generasi muda pengguna TikTok dan Instagram. Dan terakhir adalah penyusunan modul digital. Modul ini berisi langkah-langkah praktis memeriksa keaslian gambar, serta daftar tools pendukung yang dapat digunakan untuk mengecek apakah sebuah gambar tersebut dibuat oleh AI ataupun tidak. Dan kita saat ini sudah sampai di bab terakhir yaitu bab 4. Yang dimana bab 4 ini adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan mencatat jumlah peserta workshop, keterlibatan peserta dalam simulasi, serta interaksi dan engagement selama kampanye di media sosial. Untuk mengevaluasi keberhasilan program ini, saya akan menggunakan 1. Prates dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Yang kedua adalah kuesioner untuk melihat perubahan sikap dan tingkat kewaspadaan peserta. Dan terakhir adalah analisis akurasi peserta saat menebak gambar asli dan gambar AI. Indikator keberhasilan dari program ini adalah yaitu peningkatan skor, yang dimana mayoritas peserta mengalami peningkatan skor setelah mengikuti program. Yang kedua adalah engagement tinggi, yang dimana kampanye digital mencapai tingkat engagement yang tinggi. Dan terakhir adalah identifikasi yang akurat. Peserta mampu mengidentifikasi gambar AI dengan lebih akurat setelah mengikuti workshop.
Demikian presentasi dari saya mengenai program edukasi literasi visual ini. Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih kritis, menjadi lebih sadar, dan lebih siap menghadapi tantangan digital yang baru. Terutama ketika gambar palsu semakin sulit dibedakan dari gambar asli. Sekian dari saya, terima kasih, dan semoga program ini dapat bermanfaat bagi kita semua.